Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, haleluya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu memang benar sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pada tahun 71 bulan Maret saya dilahirkan anak kedua. Dan setelah beberapa tahun berikutnya menjadi anak kedua dari 7 bersaudara. Jadi kami keturunan yang sangat banyak. Ibu saya mengisahkan kepada saya seperti ini. Setelah saya mulai sekolah, dia bercerita dan ayah saya cerita. Anakku, dahulu namamu itu hanya Derman, marganya Nababan. Tetapi setelah 3 bulan saya dilahirkan, ibu saya membawa saya ke pasar di Siborong-borong. Kebiasaan di kampung setelah 3 bulan bayi lahir, maka anak ini akan dibawa berbelanja. Bukti bahwa dia sudah bisa melihat dunia luar, dan yang pertama dibelanjakan itu adalah pisang, dan pisang ini akan diserahkan kepada kakeknya. Membuktikan kepada kakeknya bahwa cucumu ini sudah bisa melihat dunia luar. Karena dulu dalam 3 bulan pertama anak itu akan selalu dirawat di rumah. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mama saya berbelanja sesuatu barang, dia jongkok, saya digendong pada waktu itu pakai kain parompa, kain sarung untuk orang Batak. Ketika harga tidak cocok, ibu saya berdiri dan bergegas hendak pergi ke tempat lain. Namanya ibu rumah tangga, pasti selalu mencari harga yang lebih murah. Tetapi ketika ibu saya bergegas, maka kain gendongan saya tanpa sengaja menyerempet jualan pedagang itu sehingga terpecah. Dan secara spontan, pedagang itu menarik kain gendongan saya untuk menahan langkah ibu untuk tidak pergi. Artinya, supaya membayar denda. Tetapi Anda tahu, pada waktu itu, kain gendongan saya terlepas karena ditarik simpulnya, maka saya terjatuh ke tanah dan tidak bersuara. Orang-orang berpikir bahwa saya sudah mati, termasuk ibu saya. Dia melihat saya dan kemudian secepatnya menaruh saya di rangkulannya, menempel sampai ke dadanya. Kemudian dia menangis secara histeris. Anakku telah mati, katanya seperti itu. Orang-orang datang berkerumun melihat apa yang terjadi. Namanya orang Indonesia, keponya minta ampun. Dan mereka mulai sadar, oh anaknya terjatuh. Kasihan ibu itu tidak bisa menjaga bayinya sampai harus naas seperti itu. Tapi semakin keras ibu saya berseru, puji Tuhan, akhirnya saya juga ikut menangis. Karena saya didekap oleh ibu saya di jantungnya. Jantung saya menempel ke jantungnya sehingga saya bergerak-gerak dan saya menangis. Puji Tuhan, anakku masih hidup. Bapak Ibu, pedagang itu minta maaf untuk tidak sampai kantor polisi. Ibu saya tidak peduli lagi dengan hal itu. Dia bergegas pulang dan melaporkan kepada ayah saya. Jarak pasar itu dengan kampung kami ada 8 km. Diberitahu kepada ayah saya, Pak, anak ini tadi hampir mati. Dan begitu banyak orang mengerumuni dia, berkumpul melihat. Maka ayah saya berkata, oleh karena anak ini banyak orang berkumpul, maka kita tambahkan namanya Parlungguan. Maka nama saya itu adalah Derman Parlungguan, marganya Nababan. Derman tadi telah disampaikan oleh Pak Superman, ternyata ada Pak Superman di sini, Pak Limbat. Derman itu katanya berkat kebijaksanaan. Parlungguan, lunggu, atas kata lunggu, kumpulan orang banyak seperti ini. Jadi saya menerjemahkan nama saya itu adalah kebijaksanaan membawa berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu, kalau tidak aku sudah lewat pada 52 tahun yang lalu. Puji Tuhan masih ada sampai dengan hari ini. Itu kan berkat, benar? Ya, itu berkat daripada Tuhan. Yang mau saya katakan kepada Anda, mungkin persoalan kita berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi apapun kejadian Anda, apapun peristiwa yang Anda alami, kalau Anda sampai ada dengan hari ini, itu karena berkat Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Bukankah banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang lewat pada masa COVID 2019 yang lalu,
2019, 2020, 2021, banyak sekali. Tapi kalau kamu masih ada sampai hari ini, mengapa? Karena pekerjaan Tuhan masih banyak yang harus engkau lakukan, yang harus engkau selesaikan, termasuk saya ada di tempat ini. Dan kisah itu Bapak Ibu saya tuliskan dalam buku Terbanglah Raja Waliku, kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi ketua pengadilan negeri. Bapak Ibu kalau tidak mendapatkan bukunya, bisa ditonton di channel YouTube saya, Terbanglah Raja Waliku. Gak usah dibuka di sini, nanti jadi nggak khotbah nanti, nggak dilihatnya khotbah saya. Ya demikian Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mungkin bagi jemaat yang belum pernah bertemu dengan saya bersyukur kepada gembala kita, Bapak Pendeta Nobel. Ini kali keempat saya berdiri di altar ini suatu kehormatan kepada saya. Dan memang di banyak tempat saya selalu memberitakan firman Tuhan. 2 hari yang lalu saya khotbah di Bank BTN dan 1 bulan yang lalu saya khotbah di Bank BRI di dekat sini. Memang hidup kita harus menjadi berkat. Tidak ada alasan mungkin engkau seorang dokter, Pak saya dokter, jadi saya hanya mengobati orang sakit. Ya itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kau juga bisa berkhotbah kenapa tidak? Dokter yang berkhotbah. Kalau engkau seorang pengacara juga, oh Pak saya hanya membela perkara-perkara orang lain. Lebih hebat lagi kalau kau bisa membela orang lain, tapi lebih hebat lagi kalau kau juga bisa berkhotbah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada alasan itu urusan pendeta, semua itu urusan anak-anak Tuhan. Yang dipanggil oleh Tuhan keluar harus menjadi berkat tanpa terkecuali. Ya sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, saudara saya akan menyampaikan firman Tuhan berkat ketaatan Ishak. Dalam suatu kerajaan ada seorang raja yang memerintah. Hukum yang menjadi konstitusi dalam kerajaan adalah titah raja. Jadi bukan seperti di negara kita, sistem presidensil, ada presiden, ada DPR, ya, ada lembaga judisial. Bukan seperti itu. Dalam sistem kerajaan, maka titah raja adalah hukum. Tidak bisa ya ada yang membantah titah raja. Tetapi dalam pemerintahan modern sekarang tidak demikian. Ada check and balance. Ya. Ada kekuasaan pemerintah, ada kekuasaan legislatif, dan ada kehakiman atau judisial. Dalam kerajaan Allah, hukum yang pertama atau menjadi konstitusi adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bagi warga kerajaannya. Dan itulah yang kita imani sebagai hukum atau sebagai landasan untuk kita bertindak dalam segala hal. Tetapi Anda tahu, dalam suatu kerajaan pasti selalu ada namanya peperangan antara kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Ada perbedaan pendapat, ada tarik-menarik kepentingan. Dan pada posisi itu ketika kita ada di dunia ini, walaupun kita adalah warga kerajaan Allah, karena kita masih ada di dunia, maka kita seringkali dipengaruhi oleh sifat-sifat kerajaan dunia, kepentingan-kepentingan dunia. Kita seringkali merasa khawatir akan masa depan kita, merasa khawatir akan hari esok. Dan kemudian kita juga ketika menghadapi kesulitan sering menjadi ragu. Kekhawatiran membuat banyak orang gelisah. Kekhawatiran membuat banyak orang tidak bisa tidur pulas. Dan kekhawatiran mengganggu sukacita dan juga mengaburkan pengharapan banyak orang. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang Ishak yang walaupun sebenarnya dikhawatir tetapi dia taat. Sekarang saya mau bertanya kepada kita, mungkin kita semua sudah pernah naik pesawat di Bandara Sentani, mungkin Anda mau ke Oksibil, ke Wamena, atau mungkin ke Merauke, atau ke Biak, atau ke Sorong, ke Makassar, atau ke Manado, pernah naik pesawat. Ketika panggilan datang, para penumpang pesawat bla 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 bla, silakan masuk ke ruang tunggu. Kemudian panggilan berikutnya, para penumpang nomor pesawat bla bla bla, silakan masuk dengan menunjukkan kartu identitas dan boarding pass Anda. Saudara, ketika panggilan itu datang, maka semua orang langsung berdiri berebutan, kalau bisa menjadi terdepan. Padahal kursinya itu mungkin paling dekat dengan pilot, tapi maunya dia mau menjadi terdepan. Seolah-olah kursinya itu akan ditempati oleh orang lain. Berdesak-desakan Bapak Ibu. Mengapa
pengen mau cepat-cepat masuk. Karena mereka yakin bahwa pesawat itu akan menerbangkan mereka ke tempat tujuannya. Mungkin ke kota Sorong, mungkin ke kota Makassar, tiba dengan selamat. Mereka tidak pernah bertanya, ini pesawatnya buatan tahun berapa? Siapa pilotnya? Sudah berapa kali masuk bengkel? Itu tidak pernah ditanya seperti itu. Semua orang dengan penuh keyakinan pengen menjadi yang terdepan dan yang pertama. Tetapi mengapa ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat kerajaannya, mengapa kita selalu pengen yang menjadi yang terakhir? Pura-pura tidak dengar. Itu kan untuk pengerja, itu kan untuk pendeta, itu kan untuk anak-anak sekolah Alkitab, itu kan bukan untuk kita. Tapi di Jayapura tidak ada, itu ada di kampung kami Bapak, di Seberang-Borong. Di kampungnya Pak Nenggolan, ada itu di Muara. Di sini tidak ada. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus lebih yakin secara utuh dan penuh terhadap panggilan Tuhan daripada terhadap panggilan orang-orang dunia ini. Kita akan membahas kisah daripada Ishak. Ishak ini menikah dengan Ribka. Ribka itu saudaranya si Laban. Jadi Ribka itu keturunan orang Batak itu ya. Buktinya saudaranya marga si Laban itu ya. Laban itu anak dari Betuel, anak dari Nahor, istrinya Milka, putri dari Haran. Haran itu adalah adik dari Abraham, ayah daripada Lot. Abraham istrinya Sarah. Sarah itu adalah saudara daripada Abraham, beda mama. Karena istri daripada ayahnya Abraham itu ada dua. Istri yang pertama melahirkan Sarah, kemudian istri kedua melahirkan Abraham. Mereka kawin, jadi satu bapak, beda mama. Jadi istrinya Abraham itu adalah sebenarnya saudaranya. Pada waktu itu tidak ada larangan demikian. Ya. Dan selain Sarah ada lagi istri atau gundik daripada Abraham, yaitu Hagar. Selain itu ada lagi Ketura. Sedangkan Ishak, anak Abraham, adalah anak perjanjian. Pada waktu itu usia Abraham sudah lanjut, sudah tua. Dan usia istrinya Sarah juga sudah lanjut, sudah menopause, istilah kedokteran. Tidak mungkin lagi mengandung dan melahirkan. Apalagi pada waktu itu belum ada operasi sesar seperti sekarang. Harus melahirkan secara normal. Ketika firman itu disampaikan pada waktu itu bahwa engkau akan mengandung seorang anak, maka Sarah menjadi tertawa. Tertawa setengah-setengah percaya, kira-kira demikian. Tapi akhirnya Bapak Ibu benar-benar Sarah mengandung. Jadi Ishak itu artinya tertawa. Saudara, Ishak mengambil istrinya itu Ribka, dan Ishak ini adalah orang yang setia, hanya satu istri, luar biasa. Kalau bapaknya istrinya banyak, anaknya Yakub istrinya lebih banyak lagi. Istri daripada anaknya Yakub adalah anak daripada saudara Ribka yang tadi bernama Laban. Anaknya ada 4 orang dan semua 4 orang itu diborong oleh Yakub. Luar biasa kan? Kakak beradik satu rumah menjadi istri satu orang Yakub. Dan keempat orang itulah yang melahirkan anak-anak Israel. 12 suku Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini dikisahkan dalam Kejadian 26 ayat 1 dan seterusnya. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara,
Yang pertama dikatakan tidak pergi ke Mesir. Tuhan berjanji memberkati Abraham, ayah Ishak. Dan juga Tuhan kembali menegaskan janji itu kepada Ishak. Namun justru yang terjadi apa? Sebaliknya, terjadi kelaparan. Tuhan berjanji, engkau akan diberkati, engkau akan menjadi kaya, keturunanmu akan bla 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 bla. Tetapi realita yang mereka hadapi adalah masa kelaparan yang sungguh amat. Dalam kondisi yang demikian, tentunya ada masa kekhawatiran dalam diri Ishak. Tetapi Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Anda tahu Mesir itu lumbung makanan yang sangat banyak. Tetaplah tinggal di Gerar. Gerar itu adalah wilayah Palestina. Dan tadi diceritakan bahwa itu bukan kelaparan yang pertama. Sebelumnya pada zaman Abraham pernah terjadi kelaparan. Tetapi waktu zaman Abraham dia pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Tetapi pada zaman Ishak jangan pergi ke Mesir. Mesir itu adalah lambang penyembahan berhala. Abraham itu daya tahannya tangguh, kuat. Tetapi Ishak ini tidak sekuat ketangguhannya dan daya tahannya sekuat dari bapaknya. Maka Tuhan berkata, tinggallah di Gerar sebagai orang asing. Karena kalau Ishak ini mungkin pergi ke Mesir, dia akan ikut menyembah berhala di sana. Karena itu ada suatu poin penting yang kita ambil dari makna ini, ketika terjadi persoalan yang mungkin menurut kita sama, tetapi Tuhan berbicara lain penyelesaiannya kepada setiap orang. Sama dengan orang kedokteran. Mungkin penyakitnya sama, tetapi terapinya berbeda. Mengapa terapinya berbeda? Karena daya tahannya si pasien berbeda, hormonnya berbeda. Apanya lagi, banyak hal yang berbeda. Maka obat atau dosisnya mungkin akan berbeda. Maka harus selalu membutuhkan resep dokter sesuai dengan kebutuhan sel-sel daripada si pasien itu. Tuhan berbicara terkadang berbeda kepada setiap orang. Walau Ishak sebelumnya sempat meragukan keselamatan dirinya. Di dalam pasal 26 ayat 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Mengapa Ishak berkata dia saudaraku? Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Mengapa? Jangan-jangan aku dibunuh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Padahal tadi di ayat 3 dikatakan, Tuhan sudah berjanji menyertai Ishak, memberkati Ishak, tapi dia masih ada kekhawatiran di dalam dirinya. Jangan-jangan aku dibunuh penduduk Gerar ini karena Ribka yang cantik. Bayangkan Bapak Ibu, karena kecantikan istrinya dia takut dibunuh oleh orang. Jadi kalau dikatakan saudaranya, artinya terbuka kesempatan kepada penduduk orang Gerar untuk memacari istrinya ini. Karena dia mengaku sebagai saudaranya. Itu jalan pikiran manusia. Lalu setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Palestina, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Wah, ketahuan sama Abimelek. Kemarin waktu dia datang ke tempat ini, dia berkata bahwa itu saudaranya. Tapi dia lihat, mungkin jendelanya tidak serapat jendela sekarang, bahwa Ishak dengan istrinya sedang bercumbu-cumbuan. Ternyata istrinya. Panggil Ishak. Panggil Ishak. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, dia jujur, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Lalu apa kata Abimelek? Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Luar biasa ini Abimelek. Artinya dia sadar seperti ini. Karena kesalahan daripada Ishak yang mengaku
Ribka sebagai saudaranya dan salah seorang bisa mengambil istrinya, Ribka menjadi istri daripada orang Gerar. Dan itu akan mendatangkan malapetaka. Bukan hanya kepada Ishak tetapi kepada seluruh penduduk negeri. Benar Bapak Ibu, ini Abimelek luar biasa. Kesalahan dari salah seorang warga kerajaan Tuhan itu akan berdampak kepada komunitasnya. Karena itu Bapak Ibu, di mana kita ada sebagai warga kerajaan Tuhan, kita harus benar-benar mempolakan, mempraktekkan kehidupan kita sebagai warga kerajaan Tuhan. Amin. Mengapa bangsa ini aman sampai dengan hari ini? Karena ada banyak anak-anak Tuhan, warga kerajaan Tuhan yang membela bangsa ini, berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang Israel berjalan dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Pada waktu itu, ada orang yang senantiasa berdoa. Bahkan tangan Musa sudah penat, Bapak Ibu harus ditopang Bapak Ibu oleh Harun untuk tangannya tetap berdoa memberkati bangsa itu. Maka perjalanan mereka bisa selamat. Demikian juga bangsa ini Bapak Ibu. Karena itu warga kerajaan Tuhan tidak boleh melakukan kesalahan. Supaya bangsanya, supaya komunitasnya diberkati oleh Tuhan. Walaupun memang Ishak ini hampir sama dengan bapaknya. Like a son, like a father, kata orang gitu ya. Ishak berpikir dengan metodenya sendiri. Ia mengatakan kepada Raja Abimelek, istrinya Ribka itu adalah saudaranya. Sebelumnya juga Abraham pernah mengatakan hal yang sama, bahkan 2 kali. Di dalam Kejadian 22 pernah mengatakan kepada Raja Abimelek juga bahwa Sarah adalah saudaranya. Bahkan ketika dia di Mesir juga dalam Kejadian 12 ayat 13, Abraham juga berkata kepada Raja Firaun bahwa Sarah adalah saudaranya. Memang benar saudaranya, tapi kan sudah menjadi istrinya. Mengapa? Karena Sarah itu cantik rupanya. Saudara, terkadang dalam posisi sulit memang kita berusaha untuk mencari jalan pintas yang menurut kita bisa mengamankan dalam tanda petik posisi kita. Tapi tidak, Tuhan tidak mau kita bertindak dengan cara kita. Dalam posisi sulit pun, dalam kondisi yang bagaimanapun juga kita harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai warga kerajaan Tuhan. Sekali lagi ingat, kesalahan salah seorang warga kerajaan sorga itu akan mendatangkan malapetaka kepada seluruh komunitasnya. Kemudian yang kedua, Ishak itu menabur di masa sulit. Dalam 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Mengapa? Karena Ishak menabur di tanah itu. Itu masa kelaparan. Jadi sedikit benih pada waktu itu sangat berharga. Benih itu harus dimasukkan ke dalam tanah. Artinya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dimakan. Ya. Pada masa kelaparan, benih itu sangat berharga. Tetapi dia menabur pada masa itu. Dan hasilnya 100 kali lipat ganda. Kita belajar seperti Ishak Bapak Ibu. Mungkin kau berkata, Pak Naban, saya dalam kondisi kesulitan. Menabur itu tidak hanya berbicara tentang uang. Menabur itu bisa berbicara tentang tenaga. Menabur itu bisa berbicara tentang waktu. Menabur itu bisa berbicara tentang memotivasi orang, menyemangati orang, menghibur orang, dan berbuat baik kepada orang. Itu menabur Bapak Ibu. Tidak berbicara hanya menabur uang di kotak persembahan, tapi itu bagian juga dari penaburan. Engkau sulit menabur, amin. Engkau mungkin berjalan tertatih-tatih menabur. Karena Tuhan yang kita layani tidak bertindak menurut logika manusia. Dia bertindak melebihi pemikiran kita. Karena siapakah kita sehingga kita bisa mengukur Tuhan kita. Saya waktu masa golongan 1 menjadi satpam dan cleaning service Bapak Ibu. Saya aktif di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Pada waktu itu musim memutar film Yesus layar tancap. Kalau sekarang kan sudah ada di YouTube, sudah ada di sosial media. Pada waktu itu belum. Jadi untuk memutar film Yesus The Passion of Christ, kita harus membawa peralatan mulai dari genset,
kemudian alat pemutar film, dan kemudian ada layar tancap harus kita dirikan, ya seperti namanya mendirikan layar lah di lapangan. Kemudian kita keliling dari desa ke desa. Halo, sore ini kita akan mengadakan pemutaran film Yesus secara gratis dalam bahasa Batak untuk orang Batak. Kalau yang campur bahasanya dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, dilakukan di desa-desa. Untuk mengangkat itu berat, dan ketika Yesus tersalib terpaku, maka kita tantang itu orang untuk datang kepada Tuhan. Dan banyak yang menangis pada waktu itu. Waktu itu saya belum bisa berkhotbah, hanya mengangkat-angkat properti daripada film Yesus pada waktu itu. Beberapa desa, dan setiap Natal itu kami bawa pulang ke kampung, dan ternyata banyak orang yang diberkati. Yang saya tahu pada waktu itu bagaimana orang bisa diberkati hanya itu saja. Tapi dalam proses perjalanan kehidupan saya merasakan, saya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya bukan orang-orang pintar. Di kampus Mahusor, mahasiswa hukum sore, IP saya hanya 2,83. Pas-pasan, 2,83. Sekolah swasta, tidak dikenal orang. Tapi saya lihat, Tuhan memberkati kehidupan saya. Dalam ketidakmampuan saya dulu orang tukang grogi. Kalau saya berdiri seperti ini, kaki gemetaran Bapak Ibu. Bisa celana basah. Pada waktu SMA. Maka waktu SMA itu saya belum pernah pacaran. Mengapa? Bukan karena wajah saya berantakan seperti ini, tidak. Karena saya grogi. Menghadapi cewek, saya jantungnya gedebak-gedebuk duluan. Kita mau ngomong apa sama dia, tidak berani mengutarakan pendapat. Itu persoalan saya yang paling serius pada masa muda saya. Tapi puji Tuhan, pelan-pelan itu bisa diatasi. Kalau saya tukang grogi tidak mungkin menjadi ketua pengadilan. Mana ada orang yang grogi jadi ketua pengadilan. Kalau ketua pengadilan ada di Jayapura orang tukang grogi, wah itu kasihan itu anak itu grogi. Menghadapi orang aja tidak ada nyalinya ciut katanya kan. Bapak Ibu kok bisa bangkit? Karena Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Ishak? Bersedia mengalah dan melepaskan pengampunan. Pasal 26 ayat 18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Palestina sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Jadi ceritanya pada zaman Abraham, untuk menghidupi kambing domba dan ternak-ternaknya, Abraham menggali sumur. Tetapi setelah Abraham mati, orang Palestina menutup kembali sumur itu. Mengapa ditutup? Ada iri hati tentunya. Ini orang datang dari Ur-Kasdim, tinggal di sini, di tanah kita, kok dia yang kaya? Kambing dombanya luar biasa banyaknya. Padahal ini tanah kita, mereka tutup Bapak Ibu. Pada zaman Ishak, kembali itu dia gali, dan dia namai menurut nama yang diberikan oleh Abraham. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ini air kepunyaan kami, ini tanah kami. Padahal mana ada tanah kita, tanah itu kan ciptaan Tuhan. Kita paling 80-90 tahun, emang ada yang kita bawa? Tidak ada, malah kita ditelan dikubur di bumi itu. Tapi pengakuannya ini tanah kami katanya. Bapak Ibu sekasih Tuhan, Ishak mengalah. Jadi ketika digali sebenarnya itu milik kepunyaan ayahnya, direbut oleh orang-orang Gerar, silakan ambil. Dia mengalah Bapak Ibu. Kemudian mereka menggali sumur lain dalam ayat 21 dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Tadi sumur yang pertama disebut dengan Esek, yang kedua Sitna. Kemudian ia pindah dari situ dan menggali sumur lain lagi, tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, saya mau katakan kepada kita, mungkin hakmu direbut orang, silahkan. Jangan terlalu dipusingkan itu. Mungkin pelayananmu diambil orang, silahkan ambil pelayanan. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Mungkin banyak hal direbut orang daripadamu, silahkan.
Tidak masalah. Dulu waktu saya muda, saya aktif pelayanan pemuda di gereja. Jadi malam minggu ceritanya, malam minggu saya ada di gereja, memimpin anak-anak muda. Jumlahnya tidak lebih dari 10 orang, karena gerejanya kecil. Biasanya kalau di kota Medan, malam minggu itu adalah wakuncar. Tahu wakuncar? Waktu kunjungan pacar. Harusnya makan bakso di samping Jaya Mall itu. Atau mandang-mandang di jembatan Holtekam. Berduaan sambil memancing ikan malam minggu. Harusnya seperti itu. Saya waktu itu better seorang cewek. Cewek ini ada pekerjaannya, toke di pusat pasar. Ada kiosnya satu. Saya berpikir, oh saya ini kan golongan satu. Gaji pas-pasan 52.800 rupiah. Berarti beta harus cari calon istri yang toke supaya dapur kami nanti bisa berasap. Kan ini akal manusia atau pikiran manusia, wajar lah kan begitu. Benar, awak dekati sepertinya mau. Tetapi setiap saya datang malam minggu, saya ibadah pemuda dulu. Jadi sampai di rumahnya sudah telat wakuncar. Sehingga dia marah, kenapa kau datang malam-malam? Sementara teman-teman yang lain bisa on time tepat waktu, jam 6 sudah sampai di rumah pacarnya. Kau aneh-aneh, kadang kau sampai jam 9. Saya katakan, saya pelayanan pemuda. Dia berkata seperti ini, udah sama anak muda itu aja kau pacaran, jangan sama saya. Bapak Ibu, malam minggu berikutnya saya datang ke sana lagi, telat juga. Langsung pergi dia dengan lelaki lain, naik motor besar itu, naik motor gede. Di engkolnya itu Yamaha itu dengan suaranya yang meraung-raung pergi mereka, pergi dia. Secepat kilat. Bapak Ibu, saya katakan kepada dia, lebih cepat kau pergi lebih bagus. Karena kalau kau pergi, akan banyak antri di belakang, kan begitu kan? Harus seperti itu Bapak Ibu. Amin. Saya tidak tahu entah di mana dia sekarang. Saya tidak sebutkan marganya, jangan-jangan dengar pula dia. Waktu saya baru diangkat jadi hakim di suatu daerah, ada kasus menarik. Judulnya adalah menantu mencabai mertua. Ini agak menarik ini. Menantu mencabai mertua. Mencabai itu maksudnya menaruh cabai di wajah mertua. Cabai yang sudah digiling. Ceritanya seperti ini. Si menantu di pasar membeli ikan, kalau di kampung kami itu ikan mas. Ya. Di samping-samping itu biasanya ada jualan bumbu. Bumbu yang sudah digiling. Cabai rewet, cabai cerewet. Pedas kan cabai cerewet? Apalagi jahe, semualah. Pokoknya yang pedas-pedas semua sudah kena giling. Tiba-tiba dia melihat mertuanya. Datang ke tempat yang sama, mau belanja juga. Mertua perempuan. Ini menantu masih setengah baya. Dia seorang guru. Ketika dilihatnya mertuanya datang ke tempat itu, maka dia langsung ambil cabai merah dan diusapkan di wajah mertuanya. Mertuanya menggelepar-gelepar, pedas, pedih, dan tidak bisa melihat, meraung-raung dia. Anda tahu, orang-orang yang ada di pasar itu merasa heran. Mengapa ini orang tua dicabai? Maka diambil air ikan mas, ditimbakan ke wajah mertuanya itu supaya cabainya terlepas. Anda tahu air ikan mas itu bau. Karena air ikan mas itu, ikan masnya kan pipis juga dia. Dan air ikan mas itu kan berlendir-lendir seperti itu, bayangkanlah itu. Itulah yang diusapkan ke wajah mertuanya. Pendek cerita, kasus ini sampai ke meja hakim di pengadilan. Kebetulan saya hakimnya. Saya nasihati menantu yang menjadi terdakwa ini. Bla 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 bla. Kamu tidak berlaku sopan terhadap orang tuamu, berlaku jahat kepada orang tuamu, bla 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 bla, sehingga kamu menjadi terdakwa. Harusnya kamu menjadi contoh dan teladan, kamu seorang guru. Menantunya menangis terseru-seru dan minta ampun. Tetapi dia berkata seperti ini. Bapak, saya melakukan itu karena saya sudah tidak tahan dengan perilaku mertua saya. Perilaku apa? Saya katakan. Ternyata mertuanya ini mengabarkan kabar hoax. Kabar yang tidak benar. Dia berkata seperti ini, karena anaknya laki-laki, suami daripada menantunya ini diguna-gunai oleh menantunya ini, diguna-gunai dalam tanda kutip, sehingga suaminya lebih tunduk kepada istrinya, si terdakwa ini, daripada kepada mertuanya yang dicabai ini.
luar biasa. Jadi harapannya si mertua ini, walaupun anaknya sudah menikah, anaknya laki-laki ini harus tetap lebih tunduk dan lebih sayang kepada mamanya. Kan kira-kira seperti itu. Jangan-jangan ada di Jayapura ya. Bapak Ibu, kabar ini disiarkan di pasar, di kedai, di lingkungan. Maka menantunya ini menjadi malu. Dia seorang guru, padahal anaknya itu yang katanya diguna-gunai itu adalah, mohon maaf, anaknya itu tukang beca. Saya katakan juga kepada mertuanya ini, setelah selesai sidang, mau enggak kamu memaafkan menantumu? Dia berkata seperti ini, Pak, sampai ketemu di Tanah Merah. Tanah Merah itu kuburan, di kampung kami kalau gali kuburan harus ketemu Tanah Merah. Gitu. Sampai ketemu di Tanah Merah, aku tidak akan memaafkan dia. Suaminya juga berkata seperti itu. Terus saya katakan seperti ini, ibu sekarang kan sudah tua, sudah lanjut usia. Kalau ibu nanti mati, meninggal dunia, anakmu ini dengan cucu-cucumu dan menantumu ini, apakah ibu sudah siap mereka tidak lagi berdiri di samping jenazahnya ibu nanti kalau ibu meninggal dunia? Dia berkata, tidak peduli, saya sudah mencoret mereka dari daftar keluarga. Tidak ada pengampunan. Saya katakan, kita sudah lama bercerita, sepertinya tidak ada hati ibu yang terbuka. Sekarang permintaan saya yang terakhir, mau tidak ibu saya doakan. Waktu itu kita baru buka gereja, jadi masih pelayanan berapi-api tuh. Ya mau Pak, sudah. Ibu duduk, saya doakan. Saya berdoa, saya tumpang tangan Bapak Ibu. Di tengah saya berdoa, ibu ini menangis terseduh-seduh. Wah, saya pikir ini sudah ada kena jamah ini ibu ini. Karena dia sudah mulai menangis. Wah, ini doanya semakin digas ini Bapak Ibu. Sudah lama berdoa, saya katakan amin. Dia masih melap air matanya pakai kain sarungnya seperti ini. Dalam pikiran saya, ini hatinya sudah terbuka, sudah dijamah. Kemudian saya salam, Bu, bagaimana Bu keadaannya sekarang? Apakah sudah ada damai sejahtera? Kemudian dia berkata, tidak Amang, tidak Pak. Pinggangku sakit di belakang, katanya. Rupanya dia menangis karena pinggangnya sakit di belakang. Mungkin waktu saya berdoa terlalu kuat, saya tekan dia punya kepala gitu kan. Sehingga sakit dia punya pinggang, sehingga dia menangis Bapak Ibu. Ini kisah nyata, saya tidak ngarang Bapak Ibu. Saya pikir tadi, ibu sudah ada damai sejahtera, ternyata masih seperti itu ya Bu. Iya katanya. Jadi ibu belum juga mengampuni, belum. Saya katakan, yang penting saya sudah perkatakan janji firman Tuhan sama ibu dan ibu sudah saya doakan. Itu urusan seterusnya, urusan Tuhan dengan ibu, bukan urusan saya lagi. Pulanglah dengan damai sejahtera. Setelah itu saya tidak tahu lagi berita mereka sampai saya pindah dari tempat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, benar menantunya salah, tapi mertuanya juga salah, sama-sama salah. Seharusnya tidak terjadi seperti itu, memalukan Bapak Ibu. Tapi mereka tidak ada pengampunan. Tidak ada yang mau mengalah. Saya sudah 22 tahun menjadi hakim. Banyak kasus yang seperti itu terjadi saya alami. Baik antara suami maupun istri. Maka jangan heran, di depan hakim banyak terjadi perceraian. Mengapa? Suami tidak mau mengalah. Istri tidak mau mengalah. Semua mempertahankan kebenaran-kebenarannya. Yang salah adalah istrinya, yang salah adalah suaminya, yang salah adalah mertuanya. Dia yang selalu benar. Aku yang benar. Aku yang benar. Bapak Ibu, maka mengapa penjara penuh sampai dengan sekarang? Pergilah ke penjara itu yang ada di Abiepura. Anak-anak Tuhan semua itu. Saya mengajak kita untuk kita bersedia mengalah seperti Ishak. Amin. Mau mengalah dan melepaskan pengampunan. Kemudian yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Ishak? Pasal 26 ayat 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Dalam ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kita harus membangun mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan itu tidak harus membangun gereja. Mezbah Tuhan itu di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Maka di kantor saya setiap hari Rabu ada ibadah, ada kebaktian di sana. Pendeta, pastor berganti-gantian. 2 minggu yang lalu Bapak Pendeta Nobel khotbah di sana. Kemarin ada Bapak Pastor
John Bunai khotbah di sana. Minggu depan juga gantian seperti itu. Kita bangun mesbah di sana. Di mana kita berada? Di pekerjaan apa kita ada? Waktu dulu di Sirimpuan, saya pernah bertugas di sana Bapak Ibu. Kami membangun sebuah gereja di sana, GBI. Tantangannya luar biasa. Dari mana tantangannya? Bukan hanya dari luar, dari internal GBI sendiri pun berat sekali. Yang tua-tua, yang senior-senior, dia bicara tentang jarak 2 km lah dan lain sebagainya lah. Banyak sekali tantangannya. Tapi pada akhirnya, gereja itu diresmikan. Kita buat di satu hotel seperti ini. Ketika peresmian di hotel di lantai 3 seperti ternyata saudara-saudara kita sudah ada unjuk rasa di bawah. Selesai peresmian, orang-orang yang unjuk rasa itu sudah pulang, tapi pada saat itu ada kasat intel menjumpai saya. Pak Naban tidak tahu, tadi di sini banyak sekali unjuk rasa, kami sudah suruh pulang. Unjuk rasa kenapa? Keberatan ada gereja di sini. Saya katakan, kami bukan mendirikan gereja di sini, kami hanya beribadah di sini di hotel ini. Ini kan tempat umum, sama seperti ini. Ada salah apa? Yaitu keberatan mereka. Dan kemudian 2 minggu berikutnya saya dipanggil oleh camat. Saya menghadap kepada camat. Saya katakan kami tidak mendirikan gereja di sana. Itu tempat hanya kami gunakan untuk beribadah. Dimanapun bisa. Oh tidak bisa Pak. Saya lawan dia Bapak Ibu. Karena dia merasa tersudut. Dia pergi. Dia pertemukan saya dengan sekcam. Saya katakan ketika Pak Camat pergi saya juga pergi. Saya bilang gak ada urusan. Yang penting saya telah menyampaikan kepada Bapak. Setelah itu kita pindah ke tempat yang lain. Dan puji Tuhan sekarang gerejanya sudah berdiri. Saudara, waktu saya di tempat itu, saya diangkat menjadi ketua Natal Okumene Kabupaten dan Kota. Padahal masih muda pada waktu itu. Saudara, memimpin orang-orang itu luar biasa, ribetnya minta ampun. Karena berbagai denominasi Bapak Ibu yang harus kita pimpin. Tapi puji Tuhan, selesai berjalan dengan baik. Pindah ke Tarutung, diangkat menjadi wakil gembala dan koordinator pembangunan gereja. Puji Tuhan, dari rawa-rawa sekarang gerejanya sudah megah. Dan Anda tahu, pembangunan rumah Tuhan yang ada di Tarutung pada waktu itu banyak sumbangan yang datang dari tanah Papua. Karena ada saudara gembala kami pada waktu itu di Papua ini. Tidak mungkin menurut ukuran manusia, tapi jadi gerejanya yang megah sampai dengan sekarang. Saudara, saya pindah ke Jepara, pindah ke Deli Serdang. Di Deli Serdang juga diangkat panitia Natal Okumene Deli Serdang, itu kabupaten. Di Medan juga diangkat menjadi ketua umum panitia Paskah Okumene. Bapak Ibu tahu, persidangan di sana ribetnya minta ampun, menghadapi kasus ribuan kasus, tapi harus memimpin lagi para hamba-hamba Tuhan dan kegiatan akbar yang dananya miliaran rupiah harus dikelola. Berat, tapi saya mau belajar Bapak Ibu, membangun mesbah Tuhan itu yang bisa saya perbuat. Saya tidak punya uang untuk membantu orang, saya tidak punya harta untuk membangun gereja, tidak ada. Paling saya hanya bisa saya manfaatkan untuk bertemu dengan wali kota, bertemu dengan ini, sehingga terjadi kemudahan-kemudahan. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Mereka makan minum dengan orang Gerar, dengan yang dahulu memusuhi mereka, yang merebut lahan-lahan mereka, yang merebut sumur-sumur mereka. Terkadang kita harus seperti itu. Jangan kita hanya berpikir, oh hanya cari saudara seiman. Tidak. Semua orang yang mungkin memusuhi kamu, kamu harus berikan makan. Amin. Harus berikan minum. Kalau kamu hanya mengasihi saudaramu, apa untungnya bagi kamu? Kamu harus mengasihi musuhmu. Harus mengasihi mereka. Itulah bukti bahwa kamu adalah warga kerajaan Tuhan. Saudara, sumur yang digali oleh Ishak, sumur Esek adalah pertengkaran. Sumur yang kedua, sumur Sitna adalah pertengkaran juga. Tapi dia terus mengalah. Kemudian dia gali sumur Rehobot. Tuhan memberikan kelegaan dan kelonggaran kepada kita untuk beranak cucu. Jadi ketika engkau dijolimi oleh orang, joliman yang pertama jangan kau langsung ngamuk. Terima itu. Joliman yang kedua, terima itu. Joliman yang ketiga, terima itu. Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara, anak kami Kevin 2 minggu yang lalu masih ibadah di tempat ini dengan kita. Dia pulang ke Jakarta dan seterusnya ke Bandung. Karena anak kita ini Kevin ini aktif membangun sosial media, dia termasuk pintar untuk mendesain gambar dan video. Dan mereka telah dipakai oleh salah satu perusahaan yang ada di Bandung untuk mempromosikan produk-produk mereka, produk makanan dan produk minuman. Dan kemudian ada juga mereka itu kalau ada kegiatan buat video, sehingga mereka harus turun ke lapangan. Hari Sabtu pagi, mereka jalan pagi di kompleks perumahan, bukan di jalan raya seperti ini. Tiba-tiba dia ditabrak oleh sepeda motor. Kakinya luka, lukanya cukup dalam, harus dijahit sampai 8 jahitan Bapak Ibu. Kami tanya, siapa yang nabrak kamu nak?
ada orang tua. Terus itu orang bagaimana? Ada dia punya tanggung jawab? Tidak ada. Bagaimana Pak? Dia aja sudah encokan, katanya gitu. Jadi ketika dia ditabrak, orang tua itu pun jatuh. Untuk berdiri pun susah. Jadi saya bilang, ya nggak usahlah sampai dilapor ke polisi. Nggak usahlah dia harus bertanggung jawab. Memang biaya perobatannya mahal, lumayan mahal. Saya katakan, ya puji Tuhan kamu masih ditanggung oleh asuransi. Kita tidak perlu minta itu. Kalau orang lain biasanya, wah kesempatan meminta toh, perobatannya hanya 5 juta, diminta 50 juta. Tapi di Jayapura tidak ada, itu di kampung kami. Bisa nggak dilapor dia? Bisa. Ya tinggal telepon aja, ada saudara-saudara saya juga ada di sana, ada POM juga, tentara ada. Tinggal telepon, itu orang masuk ke penjara, kita tidak lakukan, sudahlah. Mungkin dia juga kondisi sulit, dia juga sudah orang tua. Kalau dia harus membayar 5 juta, mungkin anak-anaknya sudah tidak makan lagi. Gak usah pikirkan itu, kamu toh juga di-cover oleh asuransi. Tidak ada yang keluar, hanya kamu menanggung rasa sakitnya. Untuk ke depan, kamu harus senantiasa rajin berdoa sebelum keluar dari rumah, dan juga harus senantiasa waspada dan hati-hati. Ya Pak, gak apa-apa Pak. Puji Tuhan sekarang proses penyembuhan, sakitnya tinggal sedikit kok. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus belajar untuk mengalah, amin. Kalau kau bertengkar di pengadilan, di depan saya, jangan bangga, oh itu Pak Nawaban ketua pengadilan itu khotbah di gereja kami. Jangan bangga, engkau akan semakin dibenamkan. Dan itu selalu saya katakan, karena saya aktif khotbah di mana saya, ini kota ke-10 yang saya tempati. Di setiap kota saya khotbah, dan banyak orang-orang yang berhadapan dengan saya. Saya katakan hati-hati, karena kamu pernah mendengar saya khotbah, kamu akan ditolong. Kalau kau salah ya benamlah kau di situ, aku bilang. Ya, jadi jangan harap. Justru ini adalah warning kepadamu supaya hidupmu diberkati, supaya keluargamu diberkati. Belajar mengampuni, melepaskan pengampunan seperti Ishak. Malah dia kasih makan lagi. Dan mereka bersumpah-sumpahan, artinya hidup rukun dan damai. Kita harus membangun komunitas di mana kita ada. Ketaatan kepada Tuhan. Tidak pergi ke Mesir punya pusat peradaban dunia. Mesir juga melambangkan dosa, perbudakan hawa nafsu. Dan kemudian kita harus menabur pada masa kelaparan. Dan bersedia mengalah untuk menggali sumur yang baru. Kalau Tuhan masih memberikan kita tenaga dan kekuatan gali sumur yang baru. Bukan cari istri baru. Kau pikir ketika kau mencari istri baru, Pak Nawaban, saya sudah ketemu, cantik, rupawan, anak pejabat. Oh dia anak pejabat, biaya hidupnya lebih tinggi. Gajimu tidak akan cukup untuk biaya perawatan dia. Jangan kau pikir karena dia cantik, karena dia rupawan, rumah tanggamu akan begitu. Tidak. Istrimu yang kau berjanji di hadapan Tuhan, bersedia suka dan duka. Apapun yang terjadi, pertahankan itu. Mau cerewet pun dia, ya kenapa kau pilih yang cerewet? Salah siapa? Mau suka tidur dia, ya kesalahanmu. Kenapa kau pilih laki-laki yang suka tidur? Kalau mabuk dia, kenapa kau pilih laki-laki yang mabuk? Pilihan kan ada di tanganmu. Sebelum menikah kan kau bisa memilih yang mana kehendak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atas kehidupanmu yang sepadan dengan engkau. Jangan menyesal kemudian, tidak ada guna. Bertahanlah sampai maut memisahkan. Saya yakin dan percaya rumah tangga ini anak-anak muda adalah anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak hanya bertemu dengan saya Pak Nawaban, ada ketua pengadilan khotbah kemarin, tidak. Tapi ini firman ini harus disampaikan kepada Anda supaya hidupmu diberkati. Jangan engkau berpikir bahwa semakin cantik istri, semakin ganteng suami akan semakin baik kehidupan. Tidak. Menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Catat baik-baik. Menikah itu bukan mencari kebahagiaan, bukan mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang yang salah seperti itu, setelah menikah 25 tahun ternyata tidak bahagia karena dia berpikir kebahagiaan itu datang di tengah-tengah pernikahan atau tidak. Justru kau menikah, persoalan semakin banyak datang. Dahulu kamu lajang, persoalanmu hanya satu. Hanya antara engkau dengan saudaramu, dengan orang tuamu. Ketika kau menikah, persoalan akan tambah dengan saudara dari suamimu, saudara dari istrimu, dengan mertuamu, dengan eda-edanya dengan banyak orang. Dengan waktunya, dengan cara tidurnya, dengan cara makannya banyak sekali. Persoalan akan semakin menggunung Bapak Ibu. Mungkin engkau akan kecewa. Tapi ketika engkau sudah siap untuk itu, anak-anak muda perhatikan baik-baik. Menikah itu persoalanmu akan semakin menggunung. Tapi siapkanlah, bersiap-siaplah untuk menghadapi persoalan itu. Orang yang hebat adalah orang yang tidak lari dari persoalan. Tapi dia menghadapi persoalan itu. Dia berkata, ini aku anak raja, ini aku anak Tuhan.
Tuhan akan memampukan aku. Tuhan akan memberikan kakiku kaki yang kuat seperti kaki rusa. Sehingga aku akan bisa berjejak-jejak di bukit-bukit persoalan kehidupanku. Amin. Aku tidak akan lari dari masalah. Hadapilah masalah itu. Seperti yang dilakukan oleh Ishak ini. Masalah itu lari tunggang langgang dari hadapan dia. Dia menjadi kaya dan menjadi sangat kaya, diberkati oleh Tuhan. Tetapi sekalipun engkau tidak kaya hari ini, bukan berarti kasih Tuhan tidak berlaku atasmu. Dalam kondisi yang seperti ini, kasih Tuhan itu luar biasa atasmu. Ingat, janji Tuhan pasti digenapi. Kalau kau tidak kaya, anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau anak cucumu tidak berkati, keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah batal. Ketika dia sekali berjanji, janji itu pasti ditepati atas kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.